Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menghadiri dan menyaksikan pelantikan pengurus KONI Kabupaten Asahan di Kota Kisaran. Pelantikan KONI Asahan sendiri dilakukan oleh Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis. Bertempat di Hotel Marina Kisaran Asahan Sumatera Utara, Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis melantik Haris sebagai Ketua KONI Kabupaten Asahan beserta puluhan pengurus KONI lainnya. Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar dan Forum Komunikasi Daerah lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati mengucapkan selamat atas pengurus KONI yang baru dilantik dan berharap agar prestasi olahraga dan atletnya dapat maju dan berkembang sehingga mampu mengorbitkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Berharap nanti KONI Kabupaten Asahan itu pertama bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Asahan dan stakeholder yang ada dalam rangka untuk menjaring melihat bibit atlet. Kemudian yang kedua, kita harapkan dengan keputusan KONI Kabupaten ini dapat bisa membina para atlet Kabupaten Asahan sehingga bisa menjadi atlet yang berprestasi, mengembangkan atlet di Sumatera Utara untuk tingkat nasional. Kemudian yang terakhir, kita berharap dengan kepengurusan KONI yang baru dilantik ini mudah-mudahan bisa bekerja secara proaktif sehingga pada akhirnya menunjukkan bahwa kepengurusan ini benar-benar berprestasi. Taufik juga berjanji akan terus mendukung kegiatan KONI Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Sidang Senat Terbuka Universitas Asahan mengukuhkan dan melantik sarjana ke-32 dan magister sebanyak 507 sarjana dari 5 fakultas dan 11 program studi. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan dan Ketua LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara Profesor Syaiful Anwar Matondang. Rektor Universitas Asahan Profesor Dr. Tri Harsono melantik 507 sarjana baru di kampus Universitas Asahan di Kota Kisaran, Sumatera Utara pada Sabtu 18 Mei lalu. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bupati Asahan, Ketua Yayasan UNA, Mapilindo, Ketua LL Dikti Sumatera Utara, Profesor Syaiful Anwar Matondang, dan ratusan orang tua atau wali wisudawan. Rektor UNA merespon perubahan dan perkembangan pasar kerja di era revolusi 5.0, serta kurikulum merdeka. Universitas Asahan tengah melakukan penyelarasan dan pengembangan menjadi universitas unggul, inovatif, dan berkepribadian. Kami mewisuda 508 alumni dari 5 fakultas dan 12 program studi. Nah, jadi ke depan ini kami berencana akan membuat lagi prodi S2 dan S3. Hari ini UNA hanya punya satu prodi S2 Magister Hukum. Kemudian kami bekerjasama dengan yayasan nanti akan membentuk S3 Hukum, kemudian S2 Manajemen, S2 Agroteknologi, dan S2 Kependidikan. Dalam acara ini juga diberikan cendera mata atau penghargaan kepada wisudawan terbaik dengan indeks prestasi paling tinggi dari setiap fakultas dan program studi. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Sempat di PHK dari perusahaan tambang tempat ia bekerja, seorang pemuda asal Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sukses menjadi pengusaha percetakan dan konveksi dengan omset ratusan juta rupiah per bulan setelah dapat dukungan penuh dari PT Bukit Asam Tbk. Inilah kisah pemuda bernama Dedi Irawan, warga Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia berlatar belakang pernah di PHK dari perusahaan tempat ia bekerja, tak membuatnya menyerah dan nekat untuk terjun menjadi seorang pengusaha. Dengan melihat celah peluang yang ada, di mana masih minimnya usaha percetakan dan konveksi di tempatnya tinggal, Dedi pun memulai usahanya dengan modal seadanya dan peralatan ala kadarnya.
Keberadaan PT Bukit Asam pun dimanfaatkan oleh Dedi untuk memasarkan produknya di bidang percetakan dan konveksi. Gayung bersambut, PT Bukit Asam pun mencoba memberi kesempatan untuknya masuk dan menggunakan jasanya dalam berbagai kesempatan. Untuk melanjutkan hidup, saya pikir buka usaha, mulai dari usaha konter kecil-kecilan dan dompet online. Dengan modal seadanya saya mencoba memberanikan diri untuk membuka usaha digital printing dengan konveksi ini dan sablon. Dan alhamdulillah dapat kepercayaan dari PTBA. Pada 8 tahun yang lalu, Dalgasil adalah binaan dari CSR PT Bukit Asam dan sekarang sudah dilepaskan karena sudah maju dan omsetnya juga sudah besar seperti itu. Nah, saya juga menyampaikan terima kasih selaku pemerintah Kecamatan Lawang Kidul kepada pihak manajemen PT Bukit Asam yang sudah melakukan pembinaan kepada usaha kecil menengah, mikro, makro yang ada di Kecamatan Lawang Kidul. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Ratusan warga yang menempati lahan ex-PTPN di Tanah 65 Dusun 24 Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, mendatangi rumah contoh yang akan dijadikan relokasi oleh warga. Sebagian warga yang tidak bersedia ikut relokasi dapat menerima ganti rugi. Dan dalam hal ini seluruh warga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengembang yang selama ini tak mendapatkan kepastian hukum. Kami warga lahan 5 sangat berterima kasih kepada pemilik tanah atau sebutan pengembang yang telah memberikan kompensasi ganti rugi bangunan dan Selain itu, Kepala Desa Sampali Muhammad Ruslan menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak pengembang sudah tepat untuk kesejahteraan masyarakat yang selama ini tinggal tanpa kejelasan dan kepastian surat yang sah. Sejauh ini sih sangat bagus makanya, karena memang yang sama juga tahu selama ini kan banyak kasus yang berkembang via tanah segala macam. Tapi alhamdulillah berkat tim semua ada agenda ini, saya sangat apresiasi sama sebesar karena memang sangat luar biasa. Sementara itu, Suprapto, pria pemilik lahan yang akan dijadikan rumah relokasi bagi warga, mengatakan bahwa status tanah yang akan dibangun rumah untuk warga adalah lahan yang berstatus kuat hukum. Secara hukum sudah selesai sampai ke putusan PK, kemudian kewajiban kami kepada negara sudah kami selesaikan dengan membayar aset. Putusan sudah inkrah. Ya, kita secara manusiawi, iya kan, mereka juga sebagian sudah lama di situ menempati, ya kan. Secara manusiawi kita berikan relokasi seperti ini. Jadi pada intinya manusiawi lah yang terbuat, nggak seperti mungkin daerah lain ada yang seenaknya digusur, tapi ini kita berbuat manusiawi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun kembali menggelar kegiatan turnamen e-sport fest yang memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Simalungun Radia Poha Solan Sinaga dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Turnamen e-sport fest tahun 2024 kali ini digelar di lapangan Balai Karya Murni Perdagangan Kecamatan Bandar pada Sabtu 25 Mei 2024 kemarin. Acara yang diikuti oleh ratusan gamers dari berbagai daerah ini pun berlangsung sukses dan meriah. Turnamen yang digelar bagi para gamers dan anak-anak muda ini merupakan agenda resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dan telah digelar selama 2 tahun berturut-turut yang merupakan salah satu kalender event resmi dari Dinas Pariwisata. Turnamen e-sport yang digelar sejak pagi hingga malam hari ini dibuka langsung oleh Muhammad Fikri Fanani Damanik selaku Kadis Pariwisata Kabupaten Simalungun. Ratusan gamers yang mengikuti kompetisi ini pun datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Sumatera Utara, namun juga Provinsi Aceh dan Pekanbaru. Panitia kegiatan menyebutkan kegiatan bergengsi bagi para pecinta gamers ini sendiri dibagi dalam 2 kategori, yakni e-sport Mobile Legends yang diikuti 32 tim dengan masing-masing tim sebanyak 5 orang peserta. Kategori selanjutnya adalah e-sport PUBG yang diikuti 21 tim yang ikut bertanding dengan jumlah sebanyak 4 orang untuk tiap peserta tim. Para peserta didominasi oleh anak-anak muda dan para pelajar dari Kabupaten Simalungun, Tebing Tinggi, Medan,
Paluta, dan bahkan Provinsi Aceh hingga Pekanbaru. Juara Mobile Legends pada ajang ini pun berhasil diraih oleh tim Tengji Gaming asal Kota Tebing Tinggi. Sedangkan untuk pertandingan PUBG berhasil dimenangkan oleh tim Pelatda Sumut yang berasal dari Medan. Masing-masing peserta yang berhasil meraih juara satu berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar 16 juta rupiah. Juara kedua memperoleh uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah dan juara ketiga berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Sementara untuk kategori tim terbaik juga berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Muhammad Klavi, salah satu peserta asal Kota Medan yang berhasil menyabet juara pertama dalam e-sport kategori Mobile Legends ini mengaku sangat senang dengan acara yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Kabupaten Simalungun. Ia mengaku bahwa event seperti ini baiknya dapat sering digelar guna menyalurkan bakat anak-anak muda dan menghasilkan atlet-atlet muda. Terlebih event e-sport merupakan kejuaraan yang telah resmi dipertandingkan dalam berbagai kompetisi tingkat nasional, Asia, bahkan dunia. Muhammad Klavi pun mengaku sangat bangga dan berharap agar pemerintah daerah lain yang ada di Sumatera Utara dapat mencontoh Kabupaten Simalungun yang menggelar event-event bergengsi yang diperuntukkan bagi anak-anak muda. Senang lah Pak ya, karena bisa memenangkan hadiah kantor camat. Iya. Masih senang lah. Sulit nggak tadi lawan-lawan tadi? Semuanya cukup Sulit ya. Rencananya hadiah ini dibuat apa? Kalau hadiahnya paling dikumpul dulu buat ada yang keperluan lain. Oke. Adalah kegiatan game dalam artian yang positif. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, Muhammad Fikri Fanani Damanik menyebutkan pelaksanaan e-sport fest diikuti antusias sangat tinggi. Bahkan selama pertandingan yang digelar dari pagi hingga pukul 10 malam masih tetap berlangsung. Kedepan ia menyebutkan sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiolan Sinaga, event pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun akan terus digelar dan konsisten dilaksanakan. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung anak-anak muda maupun para pelaku UMKM lainnya yang akan terus dilibatkan demi meningkatkan ekonomi warga di Kabupaten Simalungun ini. Selain pertandingan gamers anak-anak muda, kegiatan ini juga dimeriahkan sejumlah komunitas bikers, Vespa, dan anak-anak motor di wilayah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, kegiatan ini juga dirangkai dengan panggung musik hiburan dengan menampilkan band-band lokal dan lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis daerah Simalungun, yang puncaknya dimeriahkan oleh penampilan band Coconut Dancers asal Kota Pematang Siantar yang mampu menghipnotis dan menghibur warga para pengunjung yang hadir dalam kegiatan ini. Bagaimana dengan rangkaian kegiatan hari ini, Pak? Rangkaian hari ini kita melaksanakan e-sport fest Piala Bupati Simalungun dari mulai hari pagi dari jam 9, diikuti oleh 350 orang peserta dalam 2 game yaitu Mobile Legends dan juga PUBG, dengan harapan ekonomi kreatif di Bupati Simalungun bisa berjalan dengan baik. Antusiasmenya tinggi karena tadi pertandingan juga sampai jam 9 hampir jam setengah 10 malam masih tetap berlangsung di finalnya. Jadi ini juga karena bertanding dari internal Simalungun dan juga dari peserta luar kota, ada yang dari Aceh dan juga dari Medan. Sesuai arahan dari Bupati Simalungun bahwa event tentang ekonomi kreatif terutama game tetap harus dilestarikan untuk menguatkan kompetensi adik-adik kita yang komunitas game dan juga bisa membawa nama Kabupaten Simalungun, dan Simalungun bisa dikenal sebagai kabupaten yang tetap konsisten dan eksis untuk memberikan ruang yang besar dalam permainan game sehingga menghasilkan bibit-bibit game yang unggul untuk nasional dan juga internasional. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rabu malam mengadakan pemilihan Bujang Gadis Fans ke-10 tahun 2024 yang diadakan di Pendopoan Bupati Oki. Pemilihan Bujang Gadis Fans ke-10 ini bertujuan untuk menyiapkan bekal generasi muda penerus bangsa yang mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negara, serta mempunyai nasionalisme yang tinggi dan ikut serta dalam menggalakkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Oki.
Dalam acara pemilihan Bujang Gadis tersebut dihadiri PJ Bupati, Asmar Wijaya, serta unsur Muspida yang disambut baik oleh ribuan warga Kabupaten Oki yang ikut menyaksikan dalam pagelaran pemilihan Bujang Gadis di bumi Bande Seguguk. Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran generasi muda dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, pemerintah Kabupaten Oki melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan pemilihan Bujang Gadis BNS Seguguk tahun 2024. Semoga melalui acara ini nantinya kita dapat memilih Bujang Gadis Seguguk Kabupaten dan Kota Pindir yang tidak hanya sebagai pelengkap pemanis acara seremoni olahraga, namun harus menjadi contoh bagi anak-anak kita di Kabupaten dan Kota Pindir serta dapat menjadi duta pariwisata dalam mempromosikan kebudayaan dimanapun nantinya mereka berada. Pada adik-adik yang mau ini menjadi finalis BNS Seguguk, dapat berpesan jaga citra positif Bujang Gadis BNS Seguguk, karena adik-adik akan menjadi panutan, akan menjadi contoh oleh pemuda, oleh masyarakat di Kabupaten Bangka. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Soimi, TV mengabarkan. Puluhan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Batam atau UNIBA Angkatan 2021 kelompok VOMI 2 mengadakan Family Oriented Medical Education atau VOMI di Pulau Rempang, Cate yang dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata. Nantinya para calon dokter muda ini akan menerapkan ilmu kedokterannya di tengah masyarakat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan kondisi jalan yang sulit, rombongan Fakultas Kedokteran Universitas Batam ini tiba di Kampung Tebing, Rempang, Cate, Kota Batam. Para mahasiswa disambut warga dan tokoh masyarakat sebagai bentuk rasa bahagia atas kedatangan para calon dokter. Kedatangan mereka di Desa Tebing, Rempang, Cate ini untuk mengadakan Family Oriented Medical Education atau FOMI, atau yang lebih dikenal dengan istilah kuliah kerja nyata. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, calon dokter ini juga membawa bantuan berupa sembako, kursi, pompa air, karpet masjid, gapura besi, door prize, ratusan nasi kotak, pembagian obat-obatan, penyuluhan jentik nyamuk, penyuluhan kesehatan, cek kesehatan gratis, senam bersama, perlombaan hiburan masyarakat, hingga gotong royong. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler mahasiswa kedokteran yang menerapkan ilmu kedokteran dengan pendekatan keluarga. Kegiatan ini juga menjadi implementasi dari program Kementerian Kesehatan melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 bulan lebih dengan 5 kali kunjungan kesehatan. Nantinya para calon dokter muda ini berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pemahaman pentingnya cara hidup sehat dan menjaga kebersihan terutama di lingkungan. Dosen pembina Fakultas Kedokteran UNIBA Kota Batam, Dr. Ibrahim mengatakan, mahasiswa bimbingannya sengaja memilih daerah terpencil yang cukup jauh dari jangkauan, dengan harapan dapat memberi manfaat dan membantu membangun kesadaran kesehatan masyarakat. Dan kami memang memilih tempat-tempat yang masih perawan ya seperti ini. Jadi masyarakat masih hidup dengan kerukunan pedesaan. Nah, ini gambaran Indonesia pada umumnya, masyarakat desa pada umumnya, itulah yang menjadi sasaran utama yang sekitar 80% ada di sana. Sementara Ketua Pelaksana FOMI Fakultas Kedokteran Anissa Zulkarnain mengatakan, selama kegiatan berlangsung, calon dokter yang turun ke tengah masyarakat akan memberikan berbagai pemeriksaan gratis dan memberikan konsultasi kesehatan kepada warga. Nanti akan ada kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, seperti cek tensi, gula darah, dan jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk saling berbagi kepada sesama dan memberikan edukasi dalam kesehatan bagi masyarakat setempat. Terima kasihlah kepada UNIBA yang telah melaksanakan KKN ataupun kuliah kerja nyata ya daripada mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih. Kami membuka diri terkait daripada seluruh mahasiswa yang ada ber-KKN untuk di
Kecamatan Galang, kami mensupport sepenuhnya. Apalagi ini kedatangan mahasiswa kita adalah mahasiswa yang kedokteran. Kami di wilayah Kecamatan Galang cenderung kekurangan tenaga-tenaga medis untuk menangani yang sakit di masyarakat kita. Yang pertama kami merasa berterima kasih sekali atas kehadirannya Uniba yang mengadakan kegiatan POMI di kampung kami ini. Tidak bisa kami berkata apa-apa. Masalahnya betul-betul dari Uniba itu banyak sekali membantu kampung kami, baik dari segi material maupun dari segi tata cara hidup yang sehat. Harapannya untuk acara POME kali ini saya ngerasa kayaknya bagus sih, karena kan emang masyarakat emang membutuhkan apa yang diberikan sama mahasiswa, dan masyarakat juga menyambut antusias dengan kehadiran mahasiswa kita di sini. Jadi harapannya semoga POME-POME kedepannya bisa lebih baik dari ini dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pengurus Ormas Dewan Perwakilan Daerah DPD Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR Sumatera Utara masa periode 2021-2024 resmi dipimpin oleh Dharma Putra Rangkuti setelah terpilih dalam Musyawarah Daerah MKGR Sumut yang digelar pada Sabtu lalu. Dharma Putra yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Wakil Ketua DPD Ormas MKGR dilantik oleh Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adis Kadir di Ballroom Selecta Convention Hall Kota Medan. Pelantikan pengurus DPD Ormas MKGR periode 2021-2026 ini dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah beserta jajaran dan pengurus Ormas, pendiri, serta yang didirikan Golkar. Ketua DPD Ormas MKGR Sumut Dharma Putra Rangkuti mengatakan setelah dilantik, mereka akan melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kecamatan serta memenangkan Pilkada 2024. Program prioritas kita ke depannya, pengurus MKGR Sumatera Utara yang baru dilantik, target pertama kita konsolidasi organisasi, di mana sampai bulan 9 insya Allah sampai di level kecamatan minimal 80% pengurusan kader MKGR terbentuk sampai di tingkat kecamatan se-Sumatera Utara. Dan insya Allah sampai bulan Desember sampai di tingkat kecamatan 100% di Sumatera Utara konsolidasi selesai. Tentunya kan meneruskan program-program daripada pemimpinan yang lama Pak Wagirin Amran. Terus kemudian program-program kita dari pusat sampai ke daerah kan sama, mendukung seluruh kebijakan Partai Golkar. Dan itu kemudian melaksanakan tujuan utama dari MKGR, kegiatan-kegiatan membantu kegiatan religi, membantu masjid-masjid, gereja-gereja dan lain sebagainya. Di akhir acara, MKGR Sumut memberikan door prize 5 unit sepeda motor listrik dan hadiah 4 paket umroh kepada kader MKGR. Dari Medan, Sumatera Utara, Amid Aliozar TV One mengabarkan.